Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati Ma'had Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat wa'afiat, dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa sebagai perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan ini, marilah pagi hari ini kita meneruskan pelajaran kemarin, di mana kemarin kita sudah membaca surat Ali Imran. Ayat 113 sudah selesai. Ayat 114 belum selesai. Baru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang saya lanjutkan. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bercepat-cepat di dalam melakukan hal-hal yang baik. Inilah di antara sifat ahli kitab ummatun qaimatun. Di samping mereka suka membaca ayat-ayat Allah, ahli ibadah, punya iman yang kokoh, selalu beramar ma'ruf nahi anil munkar. Sekarang wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera, bercepat-cepat di dalam melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, baik dalam urusan dunia atau baik dalam urusan ukhrawi. Mengapa mereka harus bersegera? Karena mereka sadar kesempatan itu belum tentu datang kedua kali, belum tentu datang ketiga kali, belum tentu datang keempat kali. Sehingga mereka sadar betul orang kaya bisa jatuh bangkrut. Orang sehat kapan saja pun bisa jatuh sakit. Orang hidup kapanpun bisa kedatangan ajal. Gara-gara itulah akhirnya mereka wa yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan hal-hal yang baik. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah dari golongan orang-orang saleh. Dari ayat ini nyata sekali bahwa ahli kitab Yahudi Nasrani, ada sekelompok manusia yang disebut oleh Al-Quran as-sholihin, orang-orang yang soleh. Orang Nasrani juga ada as-sholihin, orang-orang yang soleh. Maka melalui ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa orang baru bisa dikatakan sholih,
Orang baru bisa dikatakan sholihah kalau memiliki 5 sifat, 5 karakter. Karakter yang pertama, al-imanu al-kholis. Orang baru bisa dikatakan sholih kalau memiliki iman yang murni, memiliki iman yang tulus, yang bersih, tidak bercampur dengan kesirikan-kesirikan, tidak bercampur dengan debu-debu kesirikan. Orang yang memiliki keimanan yang murni dijamin akan memperoleh kedamaian, ketentraman, sehingga Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan memperoleh kedamaian, dan mereka orang-orang yang hidup di atas petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian yang kedua, orang baru bisa dikatakan saleh apabila dia gemar membaca ayat-ayat Allah. Kalau orang Yahudi gemar membaca Tauratnya, kalau orang Nasrani gemar membaca Injilnya, kalau orang Islam gemar membaca Al-Quran, ayat demi ayat dibaca, direnungkan, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab-kitab langit. Bayangkan Suhufu Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim, turun pada tanggal 1 Ramadan. Taurat, kitabnya Nabi Musa, turun pada tanggal 6 Ramadan. Injil, kitabnya Nabi Isa, juga turun pada tanggal 13 Ramadan. Sementara Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, sehingga salah satu dari aktivitas Ramadan adalah tadarusul Quran, baca Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad memberi contoh, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran tiap 1 bulan Ramadan, sekali khatam, sekali khatam. Hanya di akhir hayatnya Nabi Muhammad mengkhatamkan 2 kali di bulan Ramadan, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Sehingga ciri orang soleh adalah gemar membaca ayat-ayat Allah sambil merenungkan isi kandungannya. Kemudian sifat yang ketiga, ahli sujud. Ahli sujud. Jadi orang baru bisa dikatakan sholih kalau dia ahli sujud, tekun beribadah kepada Allah, sehingga sholat yang dikerjakan tidak cukup sholat wajib saja. Sholat sunnah dikerjakan, rawatibnya dikerjakan, duhanya dikerjakan, sholat malamnya pun dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Inilah ciri orang soleh. Kemudian yang keempat, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat sekitar dengan cara selalu beramar ma'ruf nahi anil munkar. Beramar ma'ruf pertanda dia peduli terhadap lingkungannya, bernahi anil munkar
pertanda dia peduli terhadap lingkungannya. Karena bagaimanapun saja kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang, dua orang, maka dampak negatifnya akan melanda kepada seluruh orang, sehingga orang Islam tidak boleh bermasa bodoh, harus selalu peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, al-musara'atu fil khairat. Ciri orang soleh yang kelima adalah tidak menunda-nunda kebaikan, bercepat-cepat melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan. Siapapun orang Islam, kalau memiliki 5 sifat ini, berarti resmi dia menjadi orang yang soleh. Kalau anak berarti anak yang soleh. Kalau perempuan berarti perempuan solihah. Kalau anak berarti anak perempuan yang solihah. Kalau kita sebagai orang Islam sudah masuk derajat solihin, maka akan memperoleh keutamaan-keutamaan, memperoleh kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Di antara kelebihan jadi orang soleh adalah satu, mendapat doa dari orang-orang yang melakukan sholat. Padahal orang Islam sedunia jumlahnya 1,7 M. Minimal mereka tiap hari melakukan 5 kali sholat. Setiap mereka sholat, ketika duduk tahiyat, mereka membaca at-tahiyatulillah wassolawatu watthayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadika sholihin, assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Setiap orang sholat selalu berdoa kepada Allah agar salam sejahtera diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Orang soleh duduk manis sudah dapat doa dari 1,7 M orang Islam. Tiap hari minimal mereka mendoakan 5 kali. Setiap tahiyat mendoakan, setiap tahiyat mendoakan. Inilah keuntungan jadi orang soleh, keuntungan jadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, orang soleh akan memperoleh perlindungan dari Allah, akan memperoleh perlindungan dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin, wa huwa yatawallas sholihin. Allah itu selalu memberi perlindungan kepada orang-orang yang saleh. Siapa yang tidak senang hidup dalam perlindungan Allah Ta'ala? Jangankan Allah yang melindungi, dilindungi oleh pembesar saja bangganya luar biasa, enaknya luar biasa. Bagaimana kalau Allah sendiri? Al-Qawiyyu, zat yang maha kuat, Al-Qadiru, zat yang maha kuasa, Al-Azizu, zat yang maha gagah perkasa, memberi perlindungan
kepada kita, itu kan luar biasa. Maka tidak boleh tidak, anak-anakku harus menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Yang kedua, orang soleh punya masa depan yang baik. Orang soleh punya masa depan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-105. Al-Quran menyatakan annal arzo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini pada akhirnya akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih-solih. Inilah informasi dari Allah, dan sekaligus ini merupakan wa'dun, janji baik dari Allah Ta'ala. Innallah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, maka anak-anakku harus betul-betul berusaha menjadi anak yang soleh. Di samping memperoleh perlindungan dari Allah, anak-anakku pun akan menjadi pewaris-pewaris bumi, menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini yang bisa mengelola jagat raya dengan baik. Kemudian keutamaan yang keempat, menjadi harapan semua orang. Semua orang berharap menjadi orang yang soleh. Jangankan para nabi, jangankan para rasul tidak kepingin menjadi orang soleh, orang jahat sekalipun kepingin menjadi orang soleh. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqun, surat yang ke-62 ayat yang ke-10. Al-Quran menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah Tuhanku, berilah aku tenggang waktu, berilah aku kesempatan hidup lagi, walaupun dengan masa yang sangat dekat. Kalau sekiranya permohonanku ini engkau kabulkan, fa'as-sodako, aku akan banyak-banyak bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ayat ini menggambarkan orang sejahat yang digambarkan oleh ayat ini pun kepingin menjadi orang saleh. Kemudian coba lihat surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 19. Nabi Sulaiman menyatakan, wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah Tuhanku, tolong masukkanlah aku dengan rahmat Engkau di dalam hamba-hamba Engkau yang soleh, yang solehah. Nabi Sulaiman seorang nabi yang luar biasa agungnya, punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, dan semua orang mengagumi kesolehan Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman masih tetap mengharap agar dia masuk dalam kelompok orang-orang saleh. Sehingga kalau anak-anakku kepingin menjadi orang yang soleh, itu pantas sekali. Jangankan anak-anakku, orang jahat pun punya harapan
menjadi orang soleh. Kemudian kelebihan yang kelima, orang soleh merupakan harapan buat orang tua. Semua orang tua mengharapkan mempunyai anak yang soleh. Semua orang tua mengharapkan punya anak solihah. Hal ini terbukti di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah Tuhanku, berilah aku anak cucu yang solih, berilah aku anak cucu yang solih. Ternyata doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah ini luar biasa. Taruhlah Nabi Ibrahim kawin pada usia 26. Begitu dia kawin dengan Nyai Saroh, dia sudah mulai pesen kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak keturunan yang soleh. Terus dibaca, terus dibaca. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun, doanya baru diijabahi, sehingga lahirlah anak laki-laki yang solih yang bernama Ismail dari istri yang bernama Nyai Hajar. Sehingga kalau dihitung, doa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah dari umur 25 tahun, 26 tahun, umur 86 tahun baru dikabulkan. Berarti doa itu terus dikumandangkan 60 tahun baru diijabahi. Namun Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Bandingkan dengan panjenengan, berdoa baru seminggu, 2 minggu, tanda-tanda keberhasilan tidak ada, sudah berhenti berputus asa. Bukan seperti itu sifat Nabi Ibrahim. Sehingga berdoa 60 tahun pun tidak masalah. Yang penting Nabi Ibrahim pesan kepada Allah, minta diberi anak keturunan yang soleh. Mengapa Nabi Ibrahim selalu mengumandangkan agar diberi anak keturunan yang soleh? Karena Nabi Ibrahim faham, sejak Nabi Adam hingga dunia berakhir, yang namanya anak itu ada 4 macam. Ada anak yang menjadi aduun lakum, menjadi musuh buat orang tua. Tiap hari bertengkar dengan orang tuanya. Tiap hari membuat telinga orang tua panas, memerah. Tiap hari membuat hati orang tua tersayat-sayat. Bahkan anak yang menjadi musuh ini ada yang membunuh ayahnya sendiri, memperkosa ibunya sendiri, dan tidak segan-segan anak yang menjadi musuh orang tua ini mempenjarakan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian model yang kedua, ada pula anak yang menjadi fitnatun lakum, sumber petaka buat orang tua, sumber bencana buat orang tua, sumber kebangkrutan buat orang tua, dan mencoreng nama baik orang tua. Berapa banyak orang tua jatuh sakit, kambuh paru-parunya, kambuh penyakit batuknya
gara-gara susah, sedih, memikirkan anaknya membekam di penjara karena kasus perampokan, karena kasus pembunuhan, karena kasus pemerkosaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian model yang ketiga, zinatun lakum. Ada anak yang menjadi hiasan buat orang tua, sehingga orang tua bangga punya anak. Walaupun orang tua hanya tamat SD, namun karena punya anak menjadi bupati, punya anak menjadi gubernur, punya anak menjadi menteri, punya anak menjadi jenderal, punya anak menjadi direktur, maka orang tua menjadi terhormat, dihormati oleh tetangganya, dihormati oleh teman-temannya, dihormati oleh para pejabat, padahal dia tidak tamat SD. Inilah bukti bahwa anak itu ada yang menjadi zinatun lakum, hiasan buat orang tua. Kemudian model yang keempat, qurratu a'yun, anak yang menjadi penyejuk hati, penenang mata, obat lara, penghilang penderitaan. Itulah anak yang solih dan itulah anak yang solihah. Dan ini pula yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, tolong berilah aku anak keturunan yang soleh. Kalau tidak soleh, mending tidak usah dikasih anak. Itu prinsip hidup Nabi Ibrahim. Mengapa demikian? Karena punya anak berat. Baru hamil muda saja, si ibu tiap hari kepala pusing, mau nelan pil neuralgin tidak berani karena khawatir membahayakan janin yang ada di perutnya, sehingga dia harus tidur sambil menahan pening di kepalanya. Ya, kalau dia ibu rumah tangga, bagaimana kalau dia termasuk wanita karir yang harus bekerja membantu suaminya mencarikan ekonomi? Sudah harus kerja, hamil muda, badan lemah, kepala pusing. Seperti itu menderitanya si ibu ketika hamil muda. Setelah hamilan agak tua, pusing kepala hilang, namun badan mulai besar, punggung mulai kenceng-kenceng, seperti ada linggisnya. Mau tidur, tengkurap khawatir meledak, tidur terlentang seperti tumpukan pasir. Mau miring ke kanan, miring ke kiri, seperti gumbal. Seperti itulah penderitaan si ibu. Lebih menderita lagi ketika mau melahirkan. Jalan yang akan dilalui sekecil itu, sementara yang akan melalui sebesar itu. Berarti taruhan si ibu ketika mau melahirkan hanya satu dari dua, mati atau hidup. Kalau tidak mati, ya hidup. Kalau tidak hidup, ya mati. Coba, setelah keluar, apa yang terjadi? Darah memancar, panasnya luar biasa, perihnya luar biasa. Ya, kalau dia punya duit banyak, bisa melahirkan di bidan atau di dokter kandungan. Ketika perih, cekot-cekot, langsung disemprot dengan air khusus sehingga menjadi selem, dingin, cekot-cekotnya hilang, perihnya hilang.
Coba kalau duit tidak seberapa banyak, sehingga dia ditolong oleh dokter oleh dukun bayak, dibiarkan sakit karena dukun bayaknya meramut si bayi. Seperti itu. Belum lagi ketika menyusui dan seterusnya. Setelah gede, anak tidak menjadi solih, tidak menjadi solihah, justru menjadi aduan musuh buat orang tua. Kira-kira menyesal apa tidak? Menderita apa tidak? Inilah prinsip hidup Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak keturunan yang soleh. Bila tidak soleh, mending tidak usah dikasih. Kalau Nabi Ibrahim, seorang nabi saja kepingin punya anak yang soleh, lalu bagaimana dengan kita? Sama. Semua orang punya harapan memiliki anak yang soleh, yang solihah. Namun harapan itu belum tentu berhasil. Mengapa tidak berhasil? Karena orang tua kadang-kadang hanya ingin memiliki anak yang soleh-solihah, namun orang tua tidak sadar bahwa kriteria anak yang soleh-solihah itu ada. Apa itu? Anak baru dikatakan soleh-solihah pertama kalau memiliki iman yang mantap. Yang kedua, gemar membaca Al-Quran, gemar menambah ilmu pengetahuan, gemar mengadakan penelitian-penelitian. Yang ketiga, ahli ibadah, tekun beribadah. Kemudian yang keempat, peduli terhadap masyarakat lingkungannya dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian yang kelima, bersegera melakukan kebaikan, tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Inilah ciri anak soleh-solihah. Mana mungkin anak bisa menjadi soleh-solihah kalau tidak ditanami iman terlebih dahulu? Mana mungkin anak bisa menjadi soleh-solihah kalau tidak diajari membaca ayat-ayat Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran? Mana mungkin anak bisa tekun beribadah, ahli sujud, kalau tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi? Mana mungkin anak bisa beramar ma'ruf nahi anil munkar kalau tidak mengerti apa ma'ruf itu dan apa munkar itu? Dan mana mungkin anak bisa bersegera melakukan yang baik kalau si anak tidak mengerti apa yang baik itu dan apa saja yang baik, apa saja yang tidak baik. Padahal perintah agama, larangan agama, kebaikan, keburukan, semuanya itu bertempat di Al-Quran, bertempat di Al-Hadis. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin punya anak yang solih-solihah, maka tidak boleh tidak, harus disekolahkan di sekolahan-sekolahan yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan Al-Hadis, sehingga cita-cita ibu bapak kepingin punya anak solih-solihah itu betul-betul bisa terwujud. Kemudian apa manfaat punya anak solih-solihah? Luar biasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai anak solih-solihah, ketika bapak ibu masih hidup saja, anak bapak ibu yang solih-solihah itu bisa menambah pahala untuk bapak dan ibu. Anak panjenengan melakukan salat untuk dirinya sendiri, maka anak panjenengan dapat pahala.
Bapak Ibu pun dapat pahala yang sama. Putra putri Bapak melakukan puasa, dapat pahala. Bapak Ibu pun dapat tambahan pahala yang sama. Putra putri Bapak melakukan haji, melakukan umroh, dapat pahala yang luar biasa. Maka Bapak Ibu pun dapat tambahan pahala yang sama. Putra putri Bapak bisa berdakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis yang pahalanya luar biasa. Maka Bapak Ibu pun dapat pahala yang sama. Karena anak panjenengan bisa seperti itu, karena keringat panjenengan, karena jerih payah panjenengan di dalam membina putra putri Bapak. Wana ketubu ma qaddamu wa asarohum, kata Allah. Kami Allah akan mencatat apapun yang mereka kerjakan, dan pengaruh-pengaruhnya pun kami catat. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Sampai Bapak Ibu meninggal dunia menghadap Allah berkalang tanah, gara-gara punya anak solih, punya anak solihah, Bapak Ibu tetap memperoleh tambahan-tambahan pahala yang luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, idza mata banu Adam in qata'a amalu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ngaji semacam ini sudah tidak bisa lagi. Puasa seperti hari ini pun tidak bisa. Sholat sudah tidak bisa. Bersedekah sudah tidak bisa. Dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain pun tidak bisa, karena sudah wafat. Sehingga tidak bisa menambah pahala, menambah amal, kecuali 3. Apa itu? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Sehingga sebelum meninggal dunia, Bapak Ibu mempunyai ilmu. Ilmu keduniaan pun boleh, ilmu keakhiratan juga boleh. Yang penting ilmu bermanfaat. Maka selama ilmu dari panjenengan masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup, setiap ada orang yang memanfaatkan ilmu panjenengan, panjenengan duduk manis di alam barzakh, dapat tambahan pahala, dapat tambahan pahala. Betapa bahagianya Imam Syafi'i berada di alam barzakh, namun karya tulisnya masih terus dikaji oleh para santri. Setiap santri mengkaji karya tulis Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memperoleh tambahan pahala. Kalau sekiranya bapak-bapak tidak punya ilmu yang banyak, sehingga tidak bisa meninggalkan ilmu bermanfaat untuk masyarakat banyak, yang kedua, sedekah jariyah. Bersedekahlah, sedekahlah di pondok pesantren, berapapun besar dan kecilnya, yang penting panjenengan sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Sekali bersedekah sudah dapat pahala 700 kali lipat. Begitu uang dari Bapak, saya bangunkan masjid, saya bangunkan kamar-kamar untuk santri. Setiap ada santri sholat di masjid yang Bapak sumbang, Bapak Ibu dapat tambahan pahala. Semakin banyak yang memanfaatkan masjid itu, memanfaatkan kamar-kamar yang Bapak Ibu bangun, semakin banyak pahala untuk Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu wafat, hidup di alam barzakh, selama pondok kita masih tetap ditempati, Bapak Ibu yang menyumbang,
Bapak Ibu yang bersedekah akan terus memperoleh tambahan pahala. Sehingga ada ustadz yang mengatakan sama-sama bersedekah jariah, yang paling banyak pahalanya adalah di pondok. Mengapa demikian? Iya, kalau Bapak Ibu membangun masjid di pondok, baru membangun saja sudah dapat pahala. Begitu jadi, Masya Allah, manfaat masjid di pondok luar biasa. 24 jam digunakan. Sholat berjamaah di masjid, kemudian membaca Al-Quran di masjid, kursusan juga di masjid, zikir juga di masjid, tahajud juga di masjid. Bahkan karena lelah membaca Al-Quran, lelah mempelajari buku-buku agama, lalu tertidur, juga tidur di masjid. Padahal setiap santri yang tidur di masjid yang panjenengan bangun, panjenengan dapat pahala terus, bertambah banyak yang memakai, bertambah banyak pahala panjenengan. Coba bandingkan dengan membangun masjid di desa. Paling-paling dibuka ketika zuhur, dibuka ketika asar, dibuka ketika maghrib isya, setelah itu ditutup, dibuka ketika subuh, habis subuh ditutup lagi. Berarti hanya untuk sholat 5 waktu saja. Berarti sedekah jariah yang paling istimewa, serahkan kepada pondok, itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak pahalanya. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, mati meninggalkan anak yang sholih. Ini merupakan jariah yang luar biasa, sehingga setiap anak melakukan kebaikan, orang tua dapat tambahan. Syukur-syukur yad'ulah, anak itu terus berdoa untuk kedua orang tua. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya dan ampunilah dosa-dosanya. Ini luar biasa manfaatnya. Sehingga ada sebuah riwayat yang menjelaskan, ada orang tua ketika meninggal dunia, dia ditunjukkan dia mempunyai dosa sebesar bukit. Namun ketika bangkit dari kubur, ternyata dosa sebesar 1 bukit itu hilang sirna, tidak ada lagi. Sampai dia penasaran, saya ketika meninggal ditunjukkan dosa saya sebesar bukit, namun mengapa ketika aku bangun dari kubur dosa itu hilang? Selidik punya selidik, ternyata karena didoakan oleh anak. Tiap selesai sholat, anak berdoa, ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya dan ampunilah dosa-dosanya. Terus menerus selama dia hidup, terus mendoakan kedua orang tuanya. Akhirnya doa anak soleh dikabulkan, sehingga bermanfaat betul buat orang tua. Hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang aku cintai, karena waktu jua yang membatasi, maka cukup sekian. Insya Allah bisa ketemu lagi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.